Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi data mahasiswa dan form penjualan. Oke, terlebih dahulu kita jalankan aplikasi yang sudah kita buat. Kita start debug. Di sini akan tampil from login. Kemudian kita akan memasukkan username dan passwordnya. Silakan login terlebih dahulu. Username-nya Rudi, passwordnya admin. Kemudian kita login. Di from utama maka akan muncul PMK 01 Rudi sebagai administrator. Tadi kita akan menginputkan Rudi dengan password admin. Di form utama administrator itu ada data mahasiswa, jenis buku, data buku, kemudian di form transaksi ada beli buku, kemudian di form laporan ada laporan, data jenis buku, laporan data buku, laporan data mahasiswa, di pengaturan ada pemakai dan ganti pemakai, kemudian form keluar. Oke, kita akan menjalankan demo di master data terlebih dahulu ya. Kemudian di data mahasiswa, di data mahasiswa ini ada form mahasiswa, ini gak aktif ya. Jadi kalau kita misalkan mau menambahkan data, kita tinggal klik tambah, secara otomatis ini akan aktif. Jadi kita bisa mengisi. Contohnya kita mau menambahkan TMN 08, namanya Ridwan, alamatnya Peron Limbangan, teleponnya 0888 9087 5465, emailnya ridwan123@gmail.com. kemudian kita pilih simpan. Input data sukses, berarti nama Ridwan ini sudah tersimpan. Kita klik OK. Ini datanya sudah tersimpan ya. Secara otomatis form ini akan menonaktifkan lagi. Kemudian kalau kita ingin mengaktifkannya atau mengeditnya, kita tinggal klik ini, secara otomatis ini langsung muncul. Atau klik ini, secara otomatis ini akan langsung muncul di sini ya. Kalau kita mengklikkan di tabel ini, setelah itu kita mau mengedit nama Winda Sarwenda, kita hapus menjadi Winda, kita hapus menjadi Cynthia. Oh iya, di from mahasiswa ini name ini tidak bisa diedit. Jadi yang bisa diedit itu cuma nama, alamat, telepon, sama email. Karena name ini bisanya cuma dihapus, kemudian kita penambahkan kalau misalkan terjadi kesalahan. Karena name ini tidak bisa diduplikasi sebagai primary. Kemudian kita simpan. Contohnya Cynthia. Kemudian kita edit. Update data sukses. Tadi yang NIM-nya TMN 06 namanya Winda Sarwenda sudah berganti menjadi Cynthia.
Setelah itu kalau misalkan kita mau menambahkan, contohnya dengan NIM yang sama, dengan nama Akbar, alamatnya Baon, teleponnya, emailnya akbar3@gmail.com. kita simpan ya dengan NIM yang sama. Apakah akan menyimpan apakah tidak? NIM mahasiswa sudah ada, berarti kan NIM ini kalau misalkan ada terjadi kesamaan, maka data tersebut tidak akan tersimpan. Oke, kalau misalkan kita penambahan NIM-nya namanya kita agak isi dulu ya, atau misalkan kita isi tapi alamatnya enggak kita isi, contohnya Nova, alamatnya lupa, nomor teleponnya, emailnya, apakah bisa menyimpan? Data belum lengkap. Jadi kalau misalkan kita menginputkan data tapi data tersebut belum lengkap, maka akan ada notifikasinya, data belum lengkap. Jadi kita harus melengkapi data terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Alamatnya kita kasihkan Karangjati, dan kita simpan. NIM-nya sudah ada. Ini kan sudah ada kan? Jadi kalau misalkan kita mengisikan itu NIM ganda, maka data tersebut tidak akan tersimpan, serta kita mengisikan data tidak komplit, maka data tersebut juga tidak akan tersimpan. Nanti akan ada notifikasi pemberitahuannya. Kemudian di Ridwan kita hapus. Yakin akan menghapusnya. Ketika kita mau menghapus data yang ada di tabel ini, maka akan ada notifikasinya yes atau no. Kita klik yes, hapus data sukses. Kita klik OK, data tersebut akan hilang. Batal kalau misalkan kita mau menginputkan tapi gak jadi, kita klik batal aja, maka akan kembali ke nonaktif, kembali formnya. Untuk pencariannya, kita contohnya saya mau mencari yang namanya Anissa, depannya A, ada Anissa, ada data yang Nurvidia, kemudian kita nih ada A, Anissa sama Nurvidian Anti, AN kan, sama Intan AN. Kemudian kita tulis ANS, data tidak ditemukan kan tadi. Kemudian kita kasihkan I, Anissa, maka data tersebut akan muncul. Fungsi searching ini atau pencarian data ini memudahkan kita dalam pencarian data. Kalau misalkan tabel yang kita buat data ini tersebut terlalu banyak, jadi ini sangat efisiensi buat kita untuk pencarian datanya. Contohnya saya mau mencari yang namanya yang Cynthia kan cuma ada satu, kemudian kita cari yang namanya Intan, Intan, kita klik, secara otomatis data tersebut akan muncul. Kemudian kita keluar. Setelah itu kita akan ke jenis buku. Jenis buku hampir sama dengan yang tadi, formnya saya nonaktifkan. Jadi kalau kita mau misalkan mau menambahkan data, kita tambah, baru form itu akan aktif. Contohnya kode jenis KD 006, nama jenis
bukunya itu kita kasih drama gitu ya, drakor, drama Korea. Kemudian kita simpan, input data sukses, penyimpanan. Kemudian kita mau menambahkan, contohnya kita kasih NIM yang sama, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian kita simpan, data belum lengkap, ini soalnya belum ditambahkan datanya. Kemudian kita kasih namanya, genrenya komedi, dan kita simpan. Kode buku sudah ada. Jadi fungsinya primer itu buat antisipasi duplikasi double data gitu ya. Kemudian kita kalau mengeditnya, kita tinggal klik from mana yang kita edit. Contohnya ini drakor, saya ganti drama Korea. Kemudian kita edit, update data sukses. Maka yang KD006 ini yang tadinya drakor menjadi drama Korea. Kemudian kita batal, langsung kembali ke nonaktif kembali. Kemudian kita akan mencari jenis genre yang kita inginkan tuh apa. Contohnya sinema atau action. Kita tinggal klik, kemudian kita hapus. Yakin akan menghapus? Yes. Hapus data sukses, oke, keluar. Setelah itu data buku ini kita klik ini nggak bisa ya, kita nonaktifkan. Jadi kalau misalkan kita mau menambah data, tinggal klik tambah, atau kalau misalkan kita mau mengedit, tinggal kita klik, secara otomatis data tersebut akan tampil di form ini. Kode bukunya 04, jenis bukunya ini kita relasikan tadi dari tabel jenis buku ya. Jenis buku ini contohnya kita mau mengedit KD004 secara otomatis. Di sini akan ada genre film tersebut apa. Contohnya KD004 kan tadi Hindia, maka di sini akan muncul India. Dan ini tidak bisa diklik atau dirubah-rubah ya. Kita bisa merubah judul, pengarang, penerbit, jumlah buku, dan harganya, mencipta deskripsi. Kemudian kita edit, update data sukses. KD04. Kalau kita mau mencari judulnya, contohnya kita mau cari judul musim semi, ada mu, cinta kamu. Jadi fungsinya hampir sama dengan yang tadi yang sudah saya jelaskan, untuk tambah, simpan, edit, batal, hapus, dan keluar. Kemudian kita ke transaksi. Di transaksi kita pembelian buku. Nomor transaksi ini secara otomatis akan menginputkan sendiri ya. Jadi kita tidak perlu menginputkan lagi nomor transaksinya itu. Kemudian untuk tanggalnya kita bisa mengatur tanggal berapa. Tanggal berapa sekarang, kita bisa mengatur di sini. Kemudian kode bukunya, kode buku kan tadi kita sudah menginputkan kan, KB kode buku 01. Kita klik enter saja, secara otomatis di sini akan ada judul, harga, kemudian kita mengasihkan jumlahnya berapa, jumlahnya 4, kita enter, secara otomatis total harganya itu akan muncul.
Terus kita tambahkan KB03, kita enter. Judulnya akan secara otomatis Perang Vietnam dengan harga 25.000. Jumlah bukunya berapa? Contohnya kita kasih ke 45. Kita enter, secara otomatis harga tersebut akan dikalikan 25.000 dikali 45.000, kemudian kita simpan. Atau kita bisa juga menghapus item, yakin ingin menghapus, kemudian kita batal. Untuk mengclearkan ini ya, atau KB01, enter lagi, kita kasih rubah ke 56 ya, enter. Dengan harga sekian, kita mau simpan, hapus, batal, atau keluar. Secara otomatis di sini akan ada total penjumlahannya ya. Kalau misalkan kita pembatalan, secara otomatis data tersebut akan konsol dan nomor transaksi tersebut akan hilang. Setelah itu kita keluar. Untuk laporannya, from laporan, di sini ada laporan data jenis buku. Laporan data jenis buku ini kita ambil dari yang di sini tadi. Data jenis buku ada kode jenis KD001 Cinema, KD02 Cina, KD003 Action, KD004 Hindi, KD005 Politik. Sudah benar ya. Kemudian di laporan data buku, ini KB001, KD01 Mesin Semi Muhammad Rudi CV Istindo, jumlah buku 15, harganya sekian, sangat memuaskan. Kita cocokkan ya, apakah benar. CV Istindo sangat memuaskan, terpesona. Hasilnya sama. Kemudian di laporan data mahasiswanya, Anissa, ini yang tadi kita rubah, Cynthia Ngabean, ini Winda, sama ya yang di laporannya. Kemudian di pengaturan kita mau ganti pemakai, contohnya kan sekarang saya menggunakan login sebagai administrator, kemudian saya akan ganti pemakai sebagai akuntansi, contohnya namanya Anissa, passwordnya CS, login. Secara otomatis di form utama akan masuk ke dalam form yang beda, PMK 02 Anissa sebagai akuntan. Fungsinya hampir sama dengan yang tadi, cuma ada pembedaannya aja, pemakai ganti pemakainya. Secara otomatis pemakai yang sebagai admin akan nonaktif untuk pembatasan penggunaan aplikasi. Kemudian fungsi keluar aplikasi tersebut akan logout atau end. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari demo aplikasi yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.